Terima kasih Yesus. Berbicaralah dan sampaikan isi hatimu saat ini kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Karena kami rindu Tuhan, senantiasa bahwa hidup kami dituntun, kuasai oleh firman-Mu Tuhan. Hingga hidup kami selalu Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau. Bukan apa yang kami mau. Kau serahkan semuanya. Ajar kami, supaya kami paham, kami mengerti setiap kebenaran itu. Bagaimana cara kami memandang, bagaimana cara kami bertindak. Dan sekali lagi berbicaralah kepada setiap kami. Memusrahkan waktu yang berharga ini dalam tangan. Dalam anugerah-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kami percaya, jika Engkau berbicara, ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan, kemerdekaan, kekuatan, pengharapan. Kami alami semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk, saudara. Shalom. Ya, silakan PPT-nya. Saya akan bicara tentang kingdom financial perspective, saudara. Jadi tentang bagaimana saudara kita memandang ya tentang uang itu seperti apa. Ya, jadi sebetulnya saudara kalau kita belajar bahwa problem terbesar semua dalam kekristenan itu ya ini saudara, keuangan selalu. Ya saya nggak tahu saudara di gereja ini atau di gereja yang lain saudara apa yang terjadi saudara. Tapi kami pun saudara di gereja itu terus melihat orang-orang bergumul karena mereka salah memandang saudara. Bukan masalah keuangan punya nggak punya, bukan saudara. Bukan di situnya ternyata. Ya, ada orang yang punya uang pun terus merasa kekurangan loh. Ya, ya kan? Terus ada orang yang nggak punya uang, merasa seperti punya uang. Sampai utang di mana-mana, kira-kira gitu. Ini mengejutkan memang sebuah fenomena, saudara, yang saya pikir, apa susahnya sih? Misalkan kalau nggak punya, ngomong nggak punya, terus bagaimana dia memandang bahwa menaruh harga dirinya dia, saudara, pada apa yang dia punya, saudara. Dia berusaha untuk menampilkan dirinya sepertinya dia punya, yang tadi saya katakan. Nggak punya, dia bersikap seperti punya segala-galanya, gitu kan. Sementara yang punya, saudara, seperti tidak punya apa-apa. Gitu kan. Karena nggak mau mengeluarkan apa-apa, kira-kira gitu kan. Nah, jadi saudara, kalau saya melihat ternyata bukan, saudara, seberapa yang kita punya, saudara, untuk kita itu bisa menjadi saluran berkatnya, bukan itu. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana mentalitas kita. Kalau sudah salah, wow, itu sudah mau punya berapapun, saudara tetap akan jadi miskin, kayak gitu aja. Ya. Jadi kita akan lihat bersama-sama ya, saudara, secara kerajaan. Selanjutnya coba kita lihat. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-24. Ya. Saudara pasti nggak asing kan dengan ayat ini? Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, saudara, ini pasti ayat yang populer. Ya, sampai saya ada di satu titik saya sendiri, saudara. Saya bingung membedakan antara mamon dan uang sampai akhir. Ya. Kalau menyebut semua uang itu mamon, kenapa kok kita masih pakai mamon? Gitu kan? Ya. Sampai ada orang berkata, lu ini uang, lu ini mamon. Itu yang mana, saudara? Kapan dia jadi mamon? Kapan dia jadi uang? Nah, itu menjadi permasalahan, saudara. Ya. Dan saya mau beritahu, saudara, kalau saudara baca ayat ini isu kerajaan, saudara. Loh, kenapa kok kerajaan? Karena dikatakan gini, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Dua raja, saudara. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam kerajaannya, saudara, engkau harus pilih salah satu. Bisa, saudara. Ini isu kerajaan, saudara. Sebetulnya ya. Jadi Yesus, saudara, tidak pernah menyandingkan apapun dengan Tuhan. Kecuali satu ini, saudara. Berarti Yesus tahu
Bahwa ini nggak main-main yang namanya mamon ini, saudara. Ya, mamon ini nggak main-main. Berarti punya kekuatan yang luar biasa. Yang mungkin bisa mendistract kita sampai satu titik, saudara. Bahkan kita menganggap bahwa mamon itu adalah Tuhan. Gitu. Ya, jadi Yesus sudah memberikan sebuah peringatan yang luar biasa. Ya, jadi kita tidak bisa main-main. Kita mencoba, saudara, untuk memeriksa ya bersama-sama. Nah, selanjutnya, ini peringatan Yesus, saudara. Orang tidak bisa kata mengabdi. Mengabdi, saudara, itu bahasa Yunaninya adalah duleo. Ini hampir sama seperti doulos. Ya, jadi ini kata mengabdi itu ini, saudara. Menghambakan, menjadi budak, saudara. Menjadi budak kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Kita harus memilih salah satu. Jadi kata mengabdi yang dimaksudkan itu bukan gini, saudara. Oh, ya saya tahu ada dua ini, saya memakai dua. Bukan itu, saudara. Tetapi sudah pada satu titik mengabdi, menghambakan dirinya, saudara. Menjadi budak. Nah, dua tuan ini, saudara. Dua tuan ini, Mamon sama Allah ini punya hampir mirip karakteristik. Mamon itu atau uang, seringkali orang sebut uang. Nah, nanti supaya sudah nggak bingung ya, saya sebut dulu ya uang atau mamon ini dulu. Nanti kita akan tahu perbedaan dengan jelas. Kapan itu jadi uang, kapan itu jadi mamon. Begitu. Nah, dua-duanya punya sifat yang mirip. Memang itu dibuat tandingan. Ya, apakah uang bisa memberi rasa aman? Ya nggak? Siapa yang ngomong nggak bisa? Saya ingin tahu. Ayo. Kita jujur, saudara. Kadang-kadang ya, kita mungkin tenang kalau sekarang lupa saya dompet saya nggak ada. Iya, sekarang kan cashless, saudara. Panjang GoPay saudara, ShopeePay saudara ada dan semuanya. Saya tetap tenang, Pak. Kayak gitu. Ya kan? Jadi, saudara, ketika nggak ada, keamanan kita terganggu. Berarti, saudara, itu bisa memberi rasa aman. Bisa beri sukacita. Wah, kalau terima, wah, ada yang berkati gitu, wow, langsung gitu kan. Bisa sukacita. Bisa memberi kebahagiaan. Bisa banget, iya. Bisa, saudara. Lah terus apa bedanya dengan Tuhan? Nah, gitu kan? Nah, gitu kan? Pertanyaannya kan begitu kan? Tuhan memberikan rasa aman, Tuhan memberi sukacita, Tuhan juga memberikan kebahagiaan. Bedanya saudara cuma di titik ini saja. Yang satunya semu sementara, kalau pas ada iya, kalau enggak. Tapi kalau Tuhan itu kekal, itu aja bedanya. Tapi orang lebih cenderung bisa melihat yang ini, saudara, yang ini lebih jelas. Karena kasat mata, bisa disentuh, jelas. Ada angkanya, begitu kan. Itu Tuhan kadang-kadang kan tidak kita rasa. Ya, jadi saudara, dua-dua ini sepertinya, saudara. Dan dua-duanya, saudara, Tuhan pun maka disebut Tuhan itu kurios, bahasa penguasa tunggal. Tidak mau ada saingan. Mamun juga sama, mau ada saingan. Makanya saudara kita mesti milih yang mana. Nah, itu pilihan. Nggak bisa gini, kalau boleh dua-duanya. Nggak bisa, saudara. Nah, kata budak ini menarik. Nah, makanya dikatakan kata budak ini, saudara, kalau hari ini di gereja itu pro kontra yang laki-laki pakai anting-anting, atau apa, ibu-ibu di tempat ini kalau punya anak pakai anting-anting, cowok pakai anting-anting, bakaran jenggot dan sebagainya. Walaupun sebetulnya sekarang sudah bergeser bahwa anting-anting itu menjadi art nih. Ya, di salah satu murid kami SMA Kupang Pandega Jaya, kemarin ada graduation, saya datang ke sana. Dia seorang polisi. Dan dia datang, pakai anting-anting. Kamu kok pakai anting-anting, kamu nggak dimarahi? Oh iya, oh enggak, saya reserse. Dia katakan gitu. Dia katakan, jadi untuk menyamarkan, saudara, dia pakai anting-anting. Enggak, reserse kok. Malah saya harus berpenampilan seperti ini, supaya orang nggak pernah tahu kalau saya ini polisi. Beberapa orang itu menjadi sebuah seni, saudara. Ya, para dancer dan semuanya. Nah, kenapa saudara pro kontra? Karena dulu saudara budak itu kalau seorang budak itu dikasih anting-anting itu saudara, karena pakai anting-anting kalau budak dulu.
Tapi di anting-anting itu tuh nama tuannya. Ya. Jadi dia tuh budak tuh sampai nggak punya nama. Jadi kalau mau dilihat, kamu siapa? Dilihat anting-anting. Nah, kalau ini budaknya Pak Yohanes, ya, itu namanya Pak Yohanes, bukan nama orang itu. Dia nggak punya nama. Budak itu sampai nggak punya nama. Makanya saudara, orang seringkali berkata uang itu kalau jadi hamba-hamba yang baik. Kalau jadi tuan, tuan yang jahat. Nah, kalau kita menghambakan, berarti dia jadi itu tuan kan? Ya, berarti dia kan jadi tuan yang jahat, saudara. Makanya Yesus berkata, jangan, tidak ada seorang yang bisa mengabdi, menjadi budak duleu. Ya. Nah, itu menjadi poin penting. Kita lihat ya, selanjutnya. Nah, sekarang, pasti mamon itu, saudara. Nah, itu, saudara. Mamon itu adalah kekayaan. Ya, jadi, tidak melulu uang, tapi uang adalah salah satu yang melambangkan. Ya, kekayaan atau harta yang dijadikan, ini sudah perhatikan ini, sumber keamanan dan pengabdian hingga menggantikan Tuhan. Ini saudara. Saudara pengen tahu mamon itu seperti apa? Nah, jadi saudara kalau saudara nanti melihat seperti ini, ternyata saudara, uang itu adalah uang. Tetapi uang bisa jadi mamon. Itu bukan tergantung dari uangnya yang menjelma sendiri, bukan. Tetapi kitalah yang menjadikan dia mamon. Kita mau jadikan dia uang atau mamon itu tergantung dari ini, saudara. Kita mau jadikan dia apa? Kalau itu jadi sumber keamanan dan pengabdian sampai menggeser Tuhan, maka uang kekayaan itu jadi mamon dalam hidup kita. Berubah. Makanya posisinya berubah. Jadi tetap aman sebetulnya kalau ditaruh di bawah, saudara. Ya, jadi hamba gitu. Ini tetap uang kalau di bawah. Begitu dia naik ke atas berubah jadi mamon. Ya, jadi hati-hati ya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita terus ngomong sebentar-bentar uang itu mamon. No, 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 belum tentu. Oh, uang yang sama dipegang orang yang berbeda bisa berubah. Gitu artinya gitu. Yang satu benar-benar uang, yang satunya mamon. Bisa begitu, saudara. Tergantung bagaimana kita memandang, kita bersikap, perspektif. Ya, ini hati-hati, saudara. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita lihat lagi. Ya, mamon, saudara menjadi ini, saudara ini personifikasi dari ketamakan, materialisme, dan berhala kekayaan. Personifikasi itu benda mati yang diberikan sebuah karakter. Nah, makanya ini benda mati sebetulnya. Uang itu benda mati. Saudara, dia nggak ada apa-apanya, nggak ada rohnya yang bisa terbang sendiri, tidak ada. Tapi itu seperti punya karakter, saudara, yang bisa tiba-tiba menguasai, saudara. Tiba-tiba sudah membuat damai sejahtera kita hilang, membuat kita ketakutan, membuat kita hilang rasa aman, membuat kita, saudara, berhitung semuanya. Itu personifikasi mamon. Jadi Yesus lagi melambangkan, hati-hati apa yang sedang terjadi. Tamakan, tak pernah puas, saudara. Semuanya diukur dengan uang, darah, ya, lalu berhala, kekayaan, ya, dia bangga, saudara, semua apa yang dia punya, sampai dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat. Makanya, saudara, kalau kita nggak mengerti cara kita melihat, ya, bisa saja semua apa yang kita miliki jadi berubah jadi mamon. Nah, hati-hati. Selanjutnya, nah ternyata ini, saudara. Nah, uang itu bukan masalah, saudara. Sikap kita yang menjadi masalah, sungguhnya. Bukan uangnya, sikap kita, saudara. Nah, ini saudara yang penting, bagaimana? Kenapa kok bisa jadi masalah? Ketika uang itu menjadi tujuan, bukan alat. Itu jadi masalah. Uang itu adalah alat. Saudara, penting ya, saudara, kita memutuskan segala sesuatu itu ini alat atau tujuan. Ya, jadi saya pernah sharing tentang kuasa juga. Kuasa itu alat. Jadi kadang-kadang saudara kalau kita salah mengartikan semua dijadikan tujuan, itu jadi kita salah. Yang kita kejar, yang kita capai itu di situ. Padahal enggak. Uang itu adalah alat, bukan tujuan. Nah, ini jadi masalah karena banyak orang, saudara, uang itu jadi
tujuan. Nah, apa yang kamu rindukan? Apa tujuan hidupmu? Aku ingin satu hari menjadi orang yang kaya. Aku punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu. Yes, jadi tujuan. Dan itu akan menjadi masalah hidupannya. Supaya nggak jadi masalah, dia harus tahu bahwa ternyata diberkati itu nggak salah. Nah, ya kan? Jadi saudara, kita bukan anti diberkati. Tapi pertanyaannya kalau kita minta diberkati Tuhan, alasannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita nggak terjebak bahwa berkat itu alat, bukan tujuan. Tuhan memberi kita sesuatu, itu alat, bukan tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, ini jadi tujuan. Makanya orang cari. Semua yang dicari adalah uang. Dan begitu orang menemukan tujuan, saudara. Sebetulnya uang itu murni betul-betul cuman kita hanya bisa memandang bahwa kita nggak pernah ketakutan, kehilangan, melepaskan itu kita udah nggak terasa apa. Sampai ketika kita melepaskan kita rasa kehilangan, terjadi ikatan batin yang kuat, saudara. Nah, ini unik ya, saudara. Benda, saudara. Nah, kalau saudara pernah tahu orang yang punya ikatan batin yang kuat dengan benda mati, kami pernah melayani, saudara, pelatihan kepemimpinan seorang anak, saudara, dia terikat dengan bonekanya. Sangat terikat. Nah, itu berarti sudah ada spirit dalamnya. Saking saudara, orang tuanya itu pesan pada tim kami bahwa kok bisa tolong doakan. Dia tidak pernah bisa lepas. Dan baru pertama kali ini ketika pelayanan, dia lepaskan, dia tinggalkan bonekanya. Dia ngomong, dia akan marah, dia akan mengatakan mengancam bunuh diri ketika dipisahkan dengan bonekanya. Dan baru kali ini, orang tua, tolong doakan. Tulus ya. Waktu satu kali di pelatihan kepemimpinan sudah ditantang untuk menyerahkan sesuatu. Karena panitia semua sudah tahu, sudah minta bonekanya itu. Lalu doakan itu, mereka itu peperangan rohani itu bisa terjadi tiba-tiba. Mereka hujan lebat itu, mereka menyaksikan semuanya. Apa ini mereka tanya? Ternyata itu, tapi anak itu akhirnya lepas. Jadi ternyata orang itu bisa terikat dengan benda mati. Seperti ada hubungan emosional. Nah itu udah spirit, itu udah ada rohnya. Makanya Mamon itu punya roh itu di situ. Demikian kita dengan uang. Bagaimana cara kita memandang uang? Ini bukan berapa banyak loh sudah yang dia punya. Nah ini ketemu orang-orang anak-anak yang dari berbagai macam kalangan di gereja kami. Dari orang yang sangat miskin, sampai makan aja bingung, sampai orang kaya. Dan mereka bisa semuanya bagaimana orang-orang ini saudara punya orang tua yang sangat kaya pun saudara. Mereka merasa seperti tidak punya apa-apa seperti orang yang sangat miskin. Dia nggak mau, orang tuanya nggak mau beri, mau apapun nggak mau beri, simpen. Saya bingung. Oh ternyata. Tapi juga ada orang yang sangat sederhana dan dia belain anak apapun dia lakukan, dia lepaskan buat anak. Berarti kan bukan masalah dia punya atau enggak, saudara. Nah ini saudara, apakah uang ini jadi alat atau tujuan dalam hidupnya? Ya. Kemudian saudara, nah ini saudara, ini akan jadi masalah. Kita yang dikendalikan oleh uang atau kita yang mengendalikan uang? Nah, itu saudara. Nah kalau udah mamon itu jadi masalah saudara, uang itu yang mengendalikan kita. Ya kan? Waktunya melayani Tuhan. Tiba-tiba ditawarin sesuatu yang menarik, menghasilkan uang ditinggal. Loh, saudara, mereka takut saudara. Waduh kalau saya nggak dapat ini, saya nggak bisa ini. Padahal hidupnya dia udah berkecukupan. Jadi drive semuanya. Pokoknya kalau dia bekerja bisa non-stop, ya itu hasilnya lebih gede. Banding bagaimana Tuhan ada hari Sabat untuk diam, dia nggak mau diam. Pokoknya dia harus bekerja terus mengumpulkan semuanya. Itu dia sudah bukan mengendalikan, tapi dia sudah dikendalikan. Itu baru dikatakan masalah. Ya, masalah. Ya, jadi uang itu bukan masalah, tetapi sikap kita. Nah, selanjutnya jadi klik. Nah, kita lihat. Jadi bukan soal punya uang, tetapi saudara menaruh hati, mengandalkan dan mengabdi kepada uang seolah-olah uang itu Tuhan.
Nah ini permasalahan terbesar dalam kehidupan kita. Itu tadi yang saya katakan, maka dia menghidupkan benda mati menjadi benda hidup. Dia menjadikan uang berubah menjadi mamon dalam kehidupan. Nah, sekarang saudara selanjutnya. Uang mamon itu melambangkan apa sih? Mister. Yang pertama, saudara ini. Segala bentuk kepercayaan palsu selain kepada Tuhan. Ya, saudara, ada kepercayaan-kepercayaan, saudara. Ya, saya masih menangani beberapa orang yang dia merasa bahwa harga dirinya dia ditetapkan berapa banyak uang yang dia punya. Kami mencoba untuk terus menyadarkan, no, tidak ada di sini. Ada. Tapi nggak tahu, saudara, dia masih menaruh kepercayaan. Ya, kepercayaan. Dia percaya bukan karena apa kata Tuhan, tapi apa kata Mamon. Kira-kira begitu. Ya, menaruh kepercayaan yang palsu. Nah, kedua, saudara, sumber keamanan yang palsu yang membuat manusia berpaling dari ketergantungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, ketergantungan kita dengan Tuhan. Kalau sampai saudara kita tuh sudah nggak tergantung lagi, nggak bergantung sama Tuhan, wow, bahaya sekali, bahaya. Makanya kami pun sudah di gereja ini kami tetap setuju, saudara, dulu di Betani itu yang Pak Alex selalu ngomong uang itu kalau bisa diskan. Saya kalau ada akhir bulan gitu nol, ya udah nol, udah cukup selesai. Dan semuanya orang pernah ngomong ke saya, kapan ya kita nggak dak-dikduk lagi? Nah terus saya ngomong kayaknya kita akan selamanya dak-dikduk terus gitu. Ya, saudara. Berarti kalau kita udah nggak dak-dikduk kan nggak bergantung sama Tuhan. Ya, selamanya kita akan dak-dikduk dan kita akan melihat bahwa last minute Tuhan menolong kita. Detik-detik terakhir Tuhan selalu menolong kita. Sehingga kita akan terus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung pada siapapun. Ini bahaya loh saudara. Satu sisi kan gak enak saudara. Dak-dikduk saudara. Ini bagaimana nggak cukup. Nanti ini bagaimana. Ini asalnya bagaimana. Kalau berhenti bagaimana. Ini kalau... Iya, begitu terus saudara. Ya. Ini beberapa proyek misi. Kami beberapa ada pembangunan. Kita akan di Kupang. Apa? Kita punya iman kuat. Saudara. Bangun. Kami lagi bangun. Bangun saudara. Pas persis tiba-tiba tim keuangan datang. Uangnya tinggal 1 juta, saudara. Berhenti. Ya udah berhenti, saudara. Berhenti semua. Lah terus ini bagaimana? Ya nggak nutut targetnya. Ya sudah, saudara. Kita hanya diam. Kita cuma hanya bisa ngomong, Tuhan tolong. Nggak sampai seminggu. Tiba-tiba terisi lagi. Tuhan tolong. Gas lagi. Ya gitu, saudara. Dak-dikduk, asam lambung naik. Nah kadang-kadang begitu. Ya, namanya bergantung sama Tuhan. Tapi kita percaya sudah sekarang. Bahwa Tuhan tuh tolong. Demikian juga dalam kehidupan kita pribadi loh saudara. Percaya nggak sih? Di saat kondisi di mana semuanya ada kebutuhan yang mendesak dan kita nggak ada. Siapa yang kita bergantung? Oh kalau ada uang kita tenang. Kalau nggak ada uang, kita jadi ketakutan. Jadi sumber keamanan kita udah bergeser. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ya udah percaya Tuhan yang akan memenuhi apapun. Udah lakukan aja. Yang penting. Habis. Tunggu Tuhan. Tuhan suruhkan berhenti. Berhenti. Jalan lagi. Sehingga sepertinya sudah dalam keadaan apapun kita udah nggak punya apa-apa. Semua yang punya adalah Tuhan. Dan itu kan nggak mudah. Nah makanya mamon itu ini saudara. Ketika kita mulai bergantungnya udah mulai bergeser. Nah yang ketiga, coba kita lihat. Godaan untuk hidup bagi dunia, saudara. Bukan bagi kerajaan Allah. Jadi kita sudah mulai tergoda mengikuti trennya dunia. Kita kepingin seperti dunia, bukan gaya hidup kerajaan. Nah kalau sudah seperti itu, saudara, berarti kita sudah dikendalikan oleh mamon. Ya, uang itu udah jadi, kekayaan kita udah jadi mamon dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini hati-hati. Nah, sekarang saudara kita akan masuk sikap kita yang benar. Nah, saudara, bagaimana saudara sikap yang benar? Ya, untuk melihat semuanya itu, saudara. Yang pertama adalah mengakui
Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Kalau saya ngomong begini pasti Bapak Ibu sudah kan? Ya sudah tahu Pak, dari dulu ya Tuhan yang punya semuanya. Saudara, ini lebih daripada sekedar kita mengakui dari mulut kita, tetapi terus membangun sebuah kesadaran. Ya, Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, ini kalau kita percaya, saudara, bahwa Tuhan yang memiliki segala sesuatu semuanya, saudara, harusnya, saudara, kita mempercayai sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Yang kita kejar bukan apa yang diberi Tuhan. Yang kita kejar, kita itu sesuai dengan apa mau Tuhan. Kalau kita melakukan semua apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Itu aja. Jadi bukan kita kejar berapa banyak Tuhan melepaskan berkatnya, bukan begitu. Tapi Tuhan tuh mau apa? Kalau Tuhan mau sesuatu dan kita jalankan, Tuhan yang tanggung jawab semua. Tuhan yang tanggung jawab. Saya sangat percaya itu. Dari perjalanan kehidupan saya dalam pelayanan semuanya, saya sangat percaya itu. Bahwa semua apa saudara yang saya pikirkan itu tidak masuk akal dan tiba-tiba Tuhan sediakan. Saya pribadi itu saudara kalau dalam hal pergerakan iman saya besar. Sampai orang di sekeliling saya itu ketar-ketir semuanya, ketakutan semua. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya sangat kecil. Saya jujur saya ngomong, saya nggak punya iman kalau saya kepingin sesuatu seperti saya nggak punya, seperti orang nggak punya iman. Tapi kalau untuk pergerakan, orang tuh sampai di sekeliling kami itu ketar-ketir semua, dak-dik semua. Belum ada apa, kenapa kita jalan? Ya kita jalan pokoknya. Lah terus kalau habis, tahu kita jalan aja. Kalau untuk diri sendiri sudah, mau renov kamar kecil aja, ketakutan saya. Nggak berani saya. Kalau nggak kepepet sampai buntu, sampai banjir, saya nggak renov. Tapi buat saya, it's okay, nggak apa-apa. Saya ngomong gitu. Tapi saudara, satu kali, nah itu pertama kali saudara, saya ini mau beli mobil. Nabung. Itu nabung itu, saya bingung sudah bertahun-tahun itu nggak ngumpul saudara. Ya, saya masih ingat waktu itu. Nabung itu cuman ngumpul itu saudara cuman berapa ya waktu masih ingat saya, cuma 20 juta. 20 juta buat beli mobil apa? Nah tiba-tiba saudara, kita itu bangun sekolah di Kupang. Nah tiba-tiba waktu saya berdoa itu Tuhan ngomong, kasih ke Kupang. Loh, saya nggak ngomong nominal sudah. Saya tahu itu besar banget sudah. Saya ngomong sama istri saya, kita harus nabur di Kupang. Kamu ngomong berapa? Dia nyebutkan angka. Nggak cocok. Saya diam saudara, saya nggak ngomong. Hah, nggak cocok? Ya udah, ya enggak, saya nggak lakukan apa-apa. Saya diam saudara. Besok lagi itu dia ngomong. Dia sebutkan, ini ya. Kaget tuh, loh kok cocok ini? Siap. Berarti pertanyaan saya ini, siap kita tidak beli mobil? Yang siap. Padahal uang itu saya nabung itu hampir 4-5 tahun. Saya dapat sponsor. Saudara tahu nggak? Begitu kami lepas, terus kita sudah pupus harapan saya untuk beli mobil. Nggak sampai 3 bulan saya punya mobil. Bukan tiba-tiba ada orang memberi, enggak. Enggak. Tiba-tiba, saudara apapun yang dulunya lepas, tiba-tiba bisa terkumpul beberapa uang cukup persis buat uang muka, dan selanjutnya nyicil sampai lunas. Padahal mimpinya 5 tahun nggak dapat, setelah dilepas, 3 bulan dapat loh. Dari situ kan Tuhan ngajar kami kan, kamu mau apapun, kalau Tuhan nggak mau, kamu mau usaha dengan kekuatan, selesai. Kalau kamu mau ikuti Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Ya sanggup melakukan apapun. Nah saudara ini kan mengakui dalam segala hal yang kita lakukan apapun saudara. Jadi yang kita kejar bukan apa yang Tuhan beri, yang kita kejar apa yang Tuhan mau. Itu aja sekarang. Ya kalau sampai kita betul-betul tahu mengakui Tuhan itu pemilik segalanya. Yang kedua saudara, memandang uang sebagai alat untuk memperluas kerajaannya. Ini alat, murni alat saudara. Ini alat yang Tuhan yang taruh untuk engkau mencapai tujuanmu. Tujuan hidup yang Tuhan beri. Agathos ergon. Saudara, pekerjaan baik. Tuhan itu kan taruh pekerjaan baik semua dalam kehidupan kita.
Nah, Tuhan itu akan menyediakan segala sesuatu. Saudara, alat untuk menyelesaikan kita semua. Nah, lihat alat itu kenapa, saudara? Ini. Lukas 1:16-9. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan, supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau sudah dalam terjemahan baru, ingatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Nah, kalau sudah itu kan bingung. Tapi kan ini lebih jelas ya. Ya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia untuk mendapatkan kawan. Artinya begitu. Artinya ini jelas bahwa uang kekayaan itu alat, bukan yang lain-lainnya. Tujuan kita adalah tempat tinggal yang abadi. Katakan. Jadi Tuhan lagi menunjukkan ini alat, tujuan betul-betul kerajaan. Ini bukan di uangnya. Nah, ini sedang lagi gimana cara kita memandang ya, Pak Ibu, saudara sekalian. Nah, selanjutnya. Next. Nah, mempercayakan kehidupan kepada Tuhan bukan kepada kekayaan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ini menarik. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lebih penting kerajaan Allah dan kebenaran atau tambahannya? Halo yang benar. Lebih penting kerajaan Allah atau tambahannya? Kadang-kadang kalau kita ngomong ke orang ya, kamu ya, carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Kah? Semuanya akan ditambahkan. Berarti yang penting yang mana? Mau tambahan? Kalau mau tambahan, maka kamu kerajaan. Nah, itu hati-hati ya. Tapi saya percaya di tempat ini kita semua sepakat bahwa kerajaan Allah dan kebenaran itu yang utama. Tambahan itu bonus. Gak ada ya bonus lebih besar daripada yang utama. Betul ya? Mana ada orang beli helm bonus sepeda motor? Gak ada. Yang ada beli sepeda motor bonus helm. Lalu kalau saudara perlu sepeda motor dan harus beli sepeda motor gara-gara tidak dapat helm, lalu saudara nggak jadi beli gitu. Enggak ya? Iyalah. Kalau saudara mampu beli sepeda motor, saudara pasti gampang beli helm. Kalau saudara udah bisa cari kerajaan Allah dan kebenaran, nggak usah pusing tambahannya. Amin. Makanya saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sisanya tidak penting. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Ya, kejar terus saudara di sana. Nah, jadi mempercayakan hidup kita itu saudara kepada Tuhan. Saudara, bukan lagi kepada uang, kekayaan, dan sebagainya. Nah, ini kan semuanya bicara mindset. Ini tidak gampang. Dan ini perlu kita terus melatih dalam kehidupan kita. Nah, itu tidak semudah itu. Tapi kalau kita mau latih terus, nanti sudah lihat. Ya, bagaimana Tuhan akan memakai kita. Ya, dan bagaimana kita bisa menaruh kekayaan keuangan kita ada di bawah kita betul-betul. Dan kita taruh Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah jadi mamon. Dia cuma uang dan alat. Tidak lebih dari itu. Dia tidak bisa mengendalikan, dia tidak berdaya apa-apa, kecuali kita yang memakai, bukan dia yang memakai. Nah, jadi ini bicara, saudara, bagaimana caranya kita mengendalikan semua. Selanjutnya, ya, menjaga hati dari cinta akan uang. Oh, jelas, saudara ini. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya ya, tapi cintanya akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata, saudara, bukan di uangnya tapi cinta. Ya, ternyata betul kan bahwa sebetulnya kitalah yang membuat, saudara, uang itu berubah jadi mamon. Nah, kalau kita sampai mencintai uang, sudah melebihi dari Tuhan, berarti kita sudah jadikan uang itu mamon dan bukan lagi Yesus yang menjadi Tuhan hidup kita. Jadi jaga hati kita, saudara. Sampai apa kapanpun, saudara, apa yang terjadi, jaga hatimu dengan benar.
jaga bahwa hanya Yesus yang menjadi Tuhan kita. Ya, saudara, maka kita akan bisa melihat semuanya dengan santai, dengan semua apa yang ada, saudara. Ya, ketika Tuhan memberkati, nggak memberkati, sukacita kita nggak berubah. Amin. Ya, ya, walaupun mungkin pas nggak punya apa-apa, agak dak-dikduk, nggak apa-apa, tapi kita tetap percaya. Kita lebih lebih takut kalau kita kehilangan Tuhan. Begitu kita kehilangan Tuhan, seperti kita akan kehilangan semuanya. Makanya kita yang lebih jaga adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan yang lain. Itu kita lepas dari Tuhan, selesai semua. Yang lainnya mau lepas, nggak ada masalah. Hanya Daud, saudara. Dia bisa berkata gini kan, saudara. Hadirkan aku ya Allah. Jangan ambil rohmu. Dia enggak ngomong gini, jangan ambil tahtaku, jangan ambil kekayaanku. Enggak. Dia ngomong, sebetulnya bahasanya dia mau ngomong gini, kamu mau ambil kekuasaanku, tahtaku, semuanya, silahkan ambil. Satu yang jangan engkau ambil Tuhan. Rohmu yang ada dalamku. Orang raja, dia punya segala-galanya. Dia rela lepaskan. Hanya satu yang dia nggak mau lepas. Jangan ambil rohmu yang ada dalamku. Artinya, Daud mau mengatakan, Tuhan, kau segala-galanya. Yang lainnya nggak penting. Kalau aku salah, silahkan ambil. Mau jadi apapun nggak apa-apa. Yang penting ada Roh Kudus ada dalam hidupku. Ya, saudara, jadi jaga hati kita dengan benar. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat how to-nya. Ya, bagaimana sih, saudara, langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan ini, saudara. Latihlah hati untuk memberi. Memberi dalam segala hal apapun ya. Kalau nggak salah saya pernah sharing di tempat ini. Memberi itu nggak harus selalu uang. Ya. Tapi saudara untuk kita belajar memberi apapun. Tenaga, perhatian, waktu, uang, apapun. Latih hati kita. Karena kalau hati kita saudara nggak biasa melepas, maka saudara akhirnya kita nggak jadi saluran. Jadi yang penyumbat saluran yang paling hebat itu bukan apa-apa. Seberapa banyak kita punya bukan itu. Betul ya saudara. Tetapi karena apa saudara? Ya itu tadi jadi mamon atau enggak. Sikap hati kita kalau salah. Kita mulai tutup saluran itu. Saudara nggak peduli dia punya banyak ya nggak mengalir kemana-mana. Kita itu cuma saluran sebetulnya. Kita hanya mengalirkan aja Tuhan. Sumber kita punya sumber di atas segala sumber. Kalau dia melakukan memberikan kita sukacita, kita alirkan sukacita kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau kita mengalami kebaikan, kita alirkan kebaikan di sekeliling kita. Kalau dia memberkati kita dalam hal keuangan, kita alirkan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita punya, Tuhan memberi kita waktu kesehatan, kita alirkan semuanya. Artinya kita ini cuma alat. Dan bagaimana caranya? Kita ini, hati ini dilatih terus memberi, melepas. Ya, kalau menerima kan gampang, betul nggak? Ya, 3 prinsip keuangan kan menerima, mengelola, dan memberi. Ya, walaupun menerima itu sebetulnya bukan bagaimana sikap kita untuk diberkati, termasuk cara bekerja kita dengan benar, itu menerima, prinsip menerima. Tapi menerima itu yang paling gampang. Saudara. Kalau saudara sudah melakukan bagian kita dengan baik, itu menerima paling gampang. Dan kalau sudah ada orang yang memberi saudara, itu paling gampang, menerima itu paling gampang. Ya, tetapi saudara, memberi ini, saudara, kalau berhenti, maka engkau akan berhenti menerima juga. Nah, makanya harus dilatih. Memberi itu harus jadi gaya hidup kita. Percayalah kalau Yesus berkata, lebih berbahagia apa saudara? Memberi daripada menerima. Menerima itu bahagia enggak? Bahagia, tetapi memberi lebih bahagia. Mau pilih yang mana? Saya udah merasakan kebahagiaan menerima loh. Mau lebih bahagia? Iya mau. Memberi sekarang lepas. Oh, gitu kan? Yesus mau tunjukkan gitu. Selama kita belum merasakan yang lebih, maka yang kita terima itu adalah yang paling. Kalau orang yang kerjanya nerima itu hanya senang menerima, maka mentalitasnya dia jadi penerima. Karena dia belum merasakan ketika dia melepaskan sesuatu itu ternyata lebih berbahagia. Begitu dia lepaskan, tidak mungkin sudah dia akan kembali lagi yang ini. Hebatnya sudah begitu engkau melepaskan sesuatu, Tuhan akan memberi dan kita akan tetap menerima. Pilih yang mana, itu hidup itu adalah pilihan. Ya. Nah, latih terus saudara. Ya, saya pernah sampaikan hati-hati loh kalau kita berhenti memberi itu ada satu penyakit yang cukup mengerikan yang namanya pelit.
Ya toh? Saya pernah sampaikan kan, pelit itu kan ada, pelit itu nggak mungkin di satu sisi aja, semua. Pelit itu menyeluruh. Jadi nggak mungkin orang tuh gini, "Ih, ya itu loh, kalau dalam hal uang tuh pelit ya. Tapi kalau dalam hal waktu, nggak pelit sama sekali. Ya karena dia nganggur, saudara. Makanya dia kasih waktunya terus, dia nggak ngapa-ngapain. Itu bukan. Begitu dia sibuk sedikit, dia nggak mau kasih. Kalau pelit itu pelit semuanya. Jadi nggak ada ceritanya orang tuh pelit di satu, yang lain nggak ada. Kalau dia pelit di uang, dia pasti pelit di waktu, dia pasti pelit di tenaga, hanya pelit. Itu loh maksud saya. Ya, kalau ada orang enggak loh. Saya ini kalau waktu saya nggak pelit sama sekali. Tenaga saya juga nggak pelit kok. Ya karena itu tadi nganggur, nggak ngapa-ngapain saudara. Ya, kalau uang, mohon maaf ya, ya memang nggak ada. Kalau pelit itu pelit semua. Ya kan, dan pelit itu kan ada stadiumnya. Ya, sudah tahu ya, saudara. Kalau ada orang itu memberi terus kesel semalaman, ya itu stadium awal itu. Tapi kalau ada orang saudara ngungkit-ngungkit loh, memberi 10 tahun tuh diungkit-ungkit sampai sekarang loh. Ini orang yang nggak tahu diri. Kenapa? Kurang ajar. Kenapa memang? Saya lo pernah tolong dia, saya pernah beri dia. Kapan tuh? 10 tahun yang lalu. Hah? 10 tahun yang lalu masih diingat sampai sekarang. Ini sudah pelitnya stadium akut ini saudara. Ingat terus saudara. Ya, di saudara periksa sendiri. Ini pelit saya stadium berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi kalau dengan memberi, sudah mematahkan semua. Melepaskan semua. Beri, memberi, memberi. Ya. Kemudian saudara, ini yang kedua, yang cepat. Jadikan kebenaran firman sebagai dasar dalam mengelola keuangan kita. Kita bukan, saudara kita bisa belajar daripada apapun. Saudara lihat aja, saudara lihat Alkitab kebenaran itu bagaimana. Kita harus mengelola keuangan kita. Jelas kok, ada semua di sana. Bagaimana kita mengelola bahwa ini bukan jadi milik kita. Bagaimana saudara, jelaskan di Alkitab menjelaskan. Ada yang namanya benih, ada yang namanya roti, betul nggak? Roti untuk dimakan, benih untuk dipur. Nah orang sudah benih dimakan terus, saudara kayak burung makan biji-bijian terus, saudara. Nggak jadi apa-apa. Kalau benih ditabur, dia akan tumbuh. Nah, menabur itu bukan berbicara cuman saudara memberi kepada orang lain loh ya. Menabur itu bicara, benih itu bicara juga menanam, invest. Nabung itu juga termasuk benih. Jadi ternyata Tuhan tuh udah bedakan. Ini jadi kan ada roti. Kalau roti jangan ditabur, saudara, dimakan. Kalau semua dijadikan roti, makanya nggak punya benih orang itu. Nggak ada, nggak berkembang apa-apa. Habis, jadi apa, saudara? Jadi itu, saudara. Ya kan? Nah banyak orang begitu kan? Dia nggak tahu, harusnya dibedakan. Oh ternyata prinsip keuangan itu sudah ada. Oh ini boleh dinikmati, boleh nggak salah. Memang roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Aduh Pak, saya salah Pak. Saya tabur semuanya. Nah itu salah juga saudara. Rotinya ditabur nggak jadi apa-apa. Dia nggak makan, mati. Nah gitu kan. Aduh Pak, nggak ada yang saya tabur, Pak saya makan semua. Salah juga saudara. Jadi prinsip keuangan semuanya Tuhan ajar kita. Ada waktu-waktu tertentu yang kita harus tahu. Mana roti, mana. Bagaimana cara kita mengelola. Bagaimana Tuhan menggerakkan kita. Semuanya ada. Dan yang terakhir, ya belajar melihat bahwa kekayaan adalah milik Tuhan. Kita ini cuman pengelola. Kalau pengelola berarti kalau yang punya perintahkan ya tinggal jalankan kan. Saya pernah punya bendahara. Ya bendaharanya bagus. Saking ikut mikirnya. Jadi kalau saya mintain, itu ada yang butuh kasih. Nggak mau saudara. Jangan. Gak cukup nanti uang kita. Loh ada kayak gitu saudara. Ini jadi pusing kepala saya ini. Ini ya. Tiap hari, kita itu ada yang membutuhkan sana, kasih. Jangan kok. Kita uang kita tidak banyak. Nanti bagaimana kalau kita butuh kita bisa beli. Lama-lama saya emosi saudara. Saya dudukkan dia sama gini. Oke, sekarang saya mau tanya ini. Kalau habis, siapa yang cari duit sama gini? Siapa yang tanggung jawab? Jadi panggil saya, oh Budi. Nah terus kenapa kamu ngotot gak mau melepaskan?
Mulai sekarang kalau mau nggak ikuti, kalau habis kamu yang cari, saya katakan gitu. Loh, nggak mau. Nah, berhenti setelah itu. Dia, kalau nggak ada duit, dia tenang-tenang, dia bingung, dia nyimpennya hebat. Boleh, nggak boleh. Loh, 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 loh. Kan nanti habis. Ya udah biarkan habis. Nanti Tuhan yang akan cukupkan lagi. Itu urusan saya, bukan urusanmu. Akhirnya, oh ya 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 ya. Setelah itu nggak berani membantah lagi. Kalau saya ngomong, ya paling dia ngomong, uang kita tinggal segini. Kalau kita lepas habis, ya udah habiskan. Dia langsung, yang nggak tahu hatinya dia ngomong, ya habiskan. Ya biar. Saya ngomong gitu. Tapi kalau kamu mau tanggung jawab, kamu melarang saya melepaskan, menabur, kamu yang akan mikirkan duitnya. Ya, 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 enggak. Aku udah mau, dia katakan gitu. Yalah, ikuti aja. Ya, jadi kita tuh pengelola saja kok. Kalau namanya pengelola, kalau lagi kosong ya ngomong sama Tuhan. Tuhan kosong sekarang, isi. Tuhan yang akan ngisi. Kalau Tuhan ngomong belum diisi, ya udah, sudah puasa dulu sebentar, diam, tenang, mengucap syukur, nggak usah ngapa-ngapain dulu. Santai. Walaupun prakteknya tidak santai itu, kira-kira gitu kan? Ya, mulai dak-dikduk dan sebagainya. Tapi percaya bahwa kita hanya pengelola. Dialah pemilik segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran. Kami tahu Engkau Tuhan pemilik segala sesuatu. Jadikan kami pengelola-pengelola yang baik. Jadikan kami Tuhan hanya menjadikan Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menyaingimu. Engkau ada satu-satunya Tuhan di atas segala-gala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Pimpin kami, kuasai kami. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.